Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا في حديثه وقال أيضا في حديثه: من يرد الله به خيرا فليفقه في الدين. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa melanjutkan pengajian kita pada kesempatan malam ini. Semoga insyaallah pengajian kita, halaqah kita menjadi ajang silaturahim dan juga menjadi nilai berbuah pahala yang menjadi bekal untuk akhirat kelak kita nanti. Baik, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran Muqaddimah Jazariyah. Kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan uh, Muqaddimah di bab tajwid. Jadi ada prolog tajwid yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari yang dikumpulkan di dalam baitnya, mukaddimahnya, sehingga dikatakan bahwasannya kemarin adalah orang-orang yang mempelajari tajwid itu lazim dan wajib hukumnya bagi orang yang membaca Al-Quran itu mengamalkan ilmu tajwidnya. Karena kenapa? Karena li'annahul bihil ilahu anzala. Karena bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang bacaannya ya seperti itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan pembelajaran ilmu tajwid lah sendiri juga langsung bacaan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu adalah bacaan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maka wajib hukumnya kita yang membaca Al-Quran mengamalkan ilmu tajwid tersebut. Nah, dikatakan juga bahwasannya dengan ilmu tajwid itu memperindah bacaan Al-Quran. Memperindah bacaan Al-Quran. Wazinah dan juga sebagai penghias di dalam bacaan Al-Qurannya. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ceritakan kemarin, beliau mendekati salah seorang sahabat, uh, kemudian beliau mengatakan bahwasannya beliau sangat senang dengan bacaan sahabat tersebut, ya, sehingga beliau memujinya seakan-akan dia membaca Al-Quran seperti suaranya Nabi Daud yang sedang berdendang, gitu. Baik. Kemudian pada bait selanjutnya Al-Imam Al-Jazari baru masuk di dalam pembahasan inti pada bab ini terkait dengan pembahasan pengertian ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid. Di bait yang ke-30. Bait yang ke-30. Wa huwa i'ta'ul hurufi
mustahaqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Dikatakan oleh Imam Al-Jazari bahwasannya tajwid itu bisa didefinisikan i'ta'ul hurufi haqqaha, yaitu memberikan hak pada setiap huruf-hurufnya min sifatin laha wa mustahaqqaha. Jadi yang pertama, poin pertama, bahwasanya ilmu tajwid itu harus sempurna sifatnya. Sifat apa? Sifat daripada sifat-sifat huruf yang telah kita pelajari. Itu harus sempurna. Yang poin pertama adalah sifatnya harus sempurna. Kemudian haqqaha. Haqqaha ini adalah sifat-sifat lazimahnya. Nah, sifat lazimah itu disebut dengan haqqaha. Sifat haqqaha min sifatin, yaitu sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang ada lawannya. Dan juga mustahaqqaha, dan sifat-sifat aridhah. Jadi sifat yang berlawanan dan sifat-sifat yang tidak berlawanan itu harus sempurna. Nah, kemudian ketika setelah poin pertama yaitu terkait dengan sifatul huruf, ya. Terus kemudian definisi selanjutnya, poin yang kedua adalah waruddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamithlihi. Waruddu kulli wahidin li aslihi, dan mengembalikan setiap huruf-hurufnya kepada makhraj aslinya. Ya, ini bisa dimaknai bahwasannya setiap huruf-huruf, ya, setiap huruf-huruf itu dibaca sesuai, dikembalikan kepada aslinya huruf. Nah, maksudnya bagaimana yang kita pelajari pembacaan huruf tersebut sesuai dengan sifat dan makhrajnya. Nah, ini lebih poinnya mendekati kepada makhraj. Ini maksudnya adalah makhraj, waruddu kulli wahidin li aslihi. Maka mengembalikan setiap huruf-huruf itu membacakan sesuai dengan makhrajnya. Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi, dan juga lafaz-lafaz yang dibacakan fi nadhirihi kamitslihi, konsisten. Ini maksudnya fi nadhirihi kamitslihi itu konsisten. Maksudnya seperti ini. Uh, Poin pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Jazari bahwasannya ketika orang yang sudah sempurna tajwidnya, berarti dia sudah sempurna sifat, baik itu sifat lazimah ataupun sifat aridhahnya. Terus kemudian dia sempurna dalam membacakan makhrajnya. Poin kedua itu. Pertama sifatnya, kedua makhrajnya, ketiga kekonsistenannya. Konsisten apa? Lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Maksudnya adalah ketika pembacaan, misalnya membaca huruf A, huruf tipis konsistennya eh, tarkiknya sesuai dengan bacaan yang pertama, misalnya A, Ba, Ta, Sa. Kalau misalnya yang tafkhim dia baca so, bo, to, zo. Membaca, di saat dia membaca Al-Quran, saat itu dia membaca mad asli 2 harokat, konsisten 2 harokat. Saat itu dia membaca mad arid disukun 2 harokat, konsisten 2 harokat. Saat itu dia membaca mad wajib muttasil konsisten 6 harokat, 6 harokat, maka semua bacaan mad wajibnya 6 harokat. Mad jaiz ketika dia baca 2 harokat konsisten, maka semua bacaannya 2 harokat. Begitu juga 4 harokat, maka dipanjangkan 4 harokat. Itu namanya konsisten. Jadi ke dalam sekali membaca Al-Quran itu butuh kekonsistenan, ya. Jadi konsisten itu adalah penyempurnaan tajwid. Maka 3 poin sudah terpenuhi, berarti kita sudah mengamalkan tajwid di dalam bacaan kita. Yang pertama sifat, yaitu baik sifat lazimah maupun sifat aridhah. Kemudian makhrajnya, ketiga adalah konsisten. Nah, itu adalah definisi yang digambarkan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu taala di dalam muqaddimahnya. Mukammilan min ghairi ma takallufi. Mukammilan min ghairi ma takallufi. Nah, tapi
Di sini juga ketika kita membacakan, mengamalkan tajwid, mempraktikkan tajwid itu di dalam bacaan Al-Quran, kita tidak boleh takalluf. Takalluf ini poin penting. Apa itu takalluf? Takalluf itu terbebani. Misalnya, eh, membaca huruf do yang susah ya, huruf yang paling susah membaca huruf do. Artinya ketika kita membaca seakan-akan kita seperti berat ketika membaca, meskipun memang kita di dalam tahap pembelajaran. Saat kita belajar huruf do, sudah berapa kali kita ulang-ulang, do-nya belum juga dapat. Maka ketika membaca Al-Quran, bacakan, usahakan semaksimal mungkin sebisa kita. Jadi tidak yang harus dilebih-lebihkan. Kebanyakan biasanya ain gitu kan. Ain seharusnya itu kebanyakan orang kita masih keliru membaca ain. Seharusnya karena a itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan khayshum. Tapi kebanyakan orang-orang yang baca Al-Qur'an ajami, orang-orang yang bukan Arab sendiri, bahkan orang Arab sendiri kalau dia tidak belajar tahsin secara benar, ainnya juga masih terkontaminasi oleh hidung. Sehingga itu bacaannya masih salah. Harusnya ain itu seperti huruf A. Seperti huruf A. Bedanya apa? A itu di dada, ain itu di tenggorokan. A, gitu. Jadi biasanya orang yang belum dapat huruf ain ini terkadang dia merasa takalluf, terbebani. Sehingga dengan mempraktikkan sehingga sangat-sangat terbebani justru dia ta'asuf. Nanti ke depan dijelaskan ta'asuf. Apa? Justru berlebihan. Artinya kayak justru dia membaca Al-Quran itu sehingga terbebani lama-lama karena ingin memaksimalkan huruf ain, ingin memaksimalkan huruf do sehingga sampai muntah baca Al-Quran. Nah, ada yang seperti itu. Ingin sangat memaksimalkan huruf ain sehingga ta'asuf. Nah, kalau di dalam redaksi selanjutnya, Imam Jazari mengatakan bil lutfi fin nutqi bila ta'assuf. Bil lutfi dengan pengucapan Al-Quran itu harus sesederhana mungkin. Artinya dibawa sebisanya. Ya, sebisanya. Bila ta'assuf dan tidak berlebihan. Banyak orang membaca Al-Quran berlebihan, ingin memaksimalkan seperti huruf ain, sehingga hampir muntah dalam praktik-praktik huruf a. Maka itu ta'asuf. Ah, bil lutfi fin nutqi. Itu bahasa lainnya juga bisa kita artikan dengan membaca dengan lembut. Misalnya membaca huruf so. Terkadang, nah itu tuh. Kadang dulu saya juga masih dikatakan oleh guru saya saat praktik-praktik pertama sekali itu, saat saya talaki juga begitu. Nah, itu sering di warning. Katanya jangan takalluf, jangan ta'asuf, jangan takalluf, jangan ta'asuf. Padahal saya merasa tidak takalluf. Saya merasa tidak ta'asuf gitu. Tetapi beliau melihat, beliau yang memperhatikan kita. Jangan takalluf. Bacanya biasa saja gitu. Jadi terkadang kita eh, merasa ya namanya juga talaki. Saya sendiri juga terkadang grogi kalau sudah di depan guru saya gitu. Apalagi dulu kita ketika talaki itu memang bil ghaib. Jadi tidak baca Al-Qur'an. Setiap hari itu satu halaman, harus satu halaman. Karena kenapa? Ngejar si guru ini yang susah. Kadang beliau itu ada di masjid ini, kadang berpindah di masjid sana. Jadi kita yang harus ngejar-ngejar guru. Sehingga kalau kita nggak setorkan satu halaman penuh, kita ngerasa rugi gitu. Padahal bisa-bisa aja setengah halaman begitu. Cuman karena kita merasa wah kita sudah mempersiapkan waktu, sudah mempersiapkan perjalanan untuk bertemu beliau, bahkan nggak bisa ketemu. Kadang dalam satu minggu itu nggak bisa ketemu maksimal 3 kali, kadang sekali, kadang 2 kali, sehingga kita mau apa namanya maksimal ketika talaki. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika sudah di depan beliau saat latihan, saat kita murojaah sudah mungkin rasanya. Saat di depan beliau, wow ngeblank semuanya. Itu sebenarnya hal yang lumrah gitu ya. Terkadang saat seperti itu kita dalam membacakan apalagi ngeblank dengan hafalannya, terus ketika apa namanya ngepasin juga cara membaca dengan hafalan itu memang
terkadang ngerasa berat, terbebani. Beliau ngelihat itu wajah kita, jangan takalluf, jangan ta'asuf, gitu. Itu sering, sering di warning sama beliau. Nah, makanya dikatakan nanti di bait yang terakhir ini relate cerita saya di bait terakhir dikatakan oleh Imam Al-Jazari walaisa bainahu wa baina tarkihi. Nah, apa artinya? Tidak ada perbedaan antara orang yang membaca dengan tajwid dengan orang yang meninggalkan itu tajwid. Maksudnya adalah orang yang sebenarnya orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid dengan orang yang membaca Al-Qur'an tidak ada tajwid sebenarnya tidak ada bedanya. Nah, maksudnya tidak ada bedanya di sini adalah eh, apa namanya? Ketika nanti dia merasa eh, dia merasa ada perbedaan dengan orang lain yang belum belajar ketika dia sering praktik. Jadi maksudnya adalah Imam Jazari mengatakan orang yang merasa sadar dirinya itu merasa beda dengan yang lain ketika membaca Al-Qur'an itu pasti karena dia sering praktik. Sering praktik membaca sifat yang benar, makhraj yang benar. Kalau tidak praktik, artinya tidak belajar tahsin secara benar, maksudnya membaca Al-Quran saja seperti orang lain. Dia pasti merasa bahwasanya tidak ada beda, ilmu tajwid itu sama aja. Jadi bacaan dia dengan bacaan orang lain itu sama aja. Tapi illa riyadatu mri'in bifakkihi karena dia sering praktik, sering melatih pengucapan dengan mulutnya sehingga dia tahu bagaimana perbedaan bacaannya dengan bacaan orang lain gitu. Sehingga kalau orang yang sudah pernah tahsin, talaki, pengucapan huruf sering sudah dipraktikkan sehingga muncul ilham terkadang. Nah, saya juga terkadang dulu ketika talaki itu apa namanya dikoreksi oleh guru saya itu tanpa dikasih tahu keterangannya apa. Kadang saya bingung gitu. Kita bingung, ini apa salahnya? Apa salahnya? Tapi Allah yang ngasih ilham setelahnya. Jadi bagaimana pengucapan praktik huruf do misalnya. Jadi kalau saya belajar dengan guru saya juga orang Tunis kebetulan, mereka itu tidak bisa istilahnya tidak bisa mendeskripsikan secara detail. Bagaimana syarah di dalam Imam Al-Jazari, begitu mereka syarahkan ke kita. Kadang kan dengan syarahan begitu kita nggak cukup. Tanpa ada syarahan detail dari beliau. Gitu. Misalnya kita nih, antara orang Indonesia dengan orang Indonesia, mungkin kita bisa pakai bahasa sendiri yang mungkin mudah masuk. Sedangkan bahasa beliau untuk memberi deskripsi yang lebih detail kepada kita masih belum masuk. Saya sendiri juga merasa seperti itu. Sehingga setelah itu apa? Ketika sering praktik, baru saya ngerasa Allah yang ngasih ilham tersebut gitu. Walaupun melalui sebenarnya berkat pembelajaran yang beliau kasih. Sehingga Allah kasih ilham, faham. Oh ternyata begini maksud guru saya kemarin mengatakan ini salah, ini salah gitu. Itu juga hal-hal yang kita terima ilham-ilham seperti itu kita dapatkan ketika kita sering mempraktikkan ya, sering membacakan, mengulang-ulang bacaan yang sudah diajarkan, Al-Fatihah yang sudah diajarkan, meskipun sudah lancar, meskipun sudah dapat ijazah, tapi kalau untuk supaya lebih sempurna dan sempurna lagi, praktik, praktik dan terus praktik. Nah, itulah Imam Al-Jazari ini di dalam bab tajwid beliau menjelaskan terkait dengan maksud dan definisi daripada ilmu tajwid itu sendiri. Nah, bab terkait dengan ilmu tajwid selesai dan insya Allah kita akan melanjutkan bab terkait dengan tafkhim dan tarqiq, bacaan tebal dan bacaan tipis. Nah, beliau rumuskan dalam bab khusus. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan ke depan. Nah, begitulah terkadang sebenarnya ini juga illa riyadatu mri'in bifaqhihi maksudnya adalah konsisten. Jadi orang yang belajar Al-Qur'an itu juga butuh waktu yang panjang, butuh praktik terus. Jadi nggak yang cuman talaki satu dua kali, empat kali, enam kali, 10 kali tidak. Jadi talaki itu harus terus menerus dan butuh waktu yang panjang. Nggak cuman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terkadang bertahun-tahun orang talaki supaya
apa namanya, kesempurnaan di dalam membaca Al-Quran itu lebih didapati. Apalagi kita yang bukan orang Arab sendiri, sehingga harus melatih seluruh bagian organ daripada mulut kita, lidah kita, tenggorokan kita itu memang harus dilatih full ketimbang orang Arab sendiri. Mungkin orang Arab sendiri karena kebetulan itu Al-Quran dengan anugerah Allah itu Allah anugerahkan Al-Quran dengan bahasa mereka sehingga mereka sudah ada dasar. Sedangkan kita yang orang ajam, orang di luar Arab itu memang harus melatih full. Tapi jangan salah, kalau kita melirik ulama-ulama terdahulu, baik ulama-ulama yang merumuskan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, itu kebanyakan ulama-ulama yang bukan Arab justru, yang non-Arab, ya, yang ajam justru. Kenapa mereka bisa sehingga mengalahi orang Arab sendiri? Gitu ya. Apalagi imam-imam besar kita sebenarnya juga bukan kebanyakan itu bukan Arab. Misalnya kita dapati itu apa namanya Imam Bukhari, sehingga juga Imam Syafi'i sendiri. Apakah Imam Syafi'i orang Arab? Tidak. Keturunannya adalah orang Persia. Begitu juga Imam Imam Bukhari. Imam Bukhari itu adalah orang Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Uzbekistan. Keturunannya bisa dikatakan keturunan keturunan bangsa-bangsa Mongolian. Nah, jauh sekali daripada keturunan Arab. Tapi kenapa bisa jadi imam yang besar, ahli hadis segala macam? Karena keturunannya. Jadi tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan kita yang orang ajam juga bisa lebih fasih daripada bacaan orang Arab itu sendiri. Baik, itu yang perlu kita garis bawahi bahwa ketekunan itu kekonsistenan juga itu sangat perlu di dalam talaki Al-Quran. Saya ketika saya di Tunis itu eh, apa namanya, saya kadang butuh perjalanan untuk talaki saja setengah hari full, bahkan satu harian. Karena kenapa? Saya harus ngejar kereta. Istilahnya saya talaki dari Jakarta harus berangkat naik kereta itu ke Bekasi. Guru terkadang di sana, di masjid di Bekasi, justru harus ke sana gitu. Setelah talaki, bahkan justru yang pedih-pedihnya ya, yang kalau saya rasakan yang pedihnya dan sekarang sudah jadi hal yang lucu. Berangkat dari Jakarta misalnya ke Bekasi hanya untuk menyetorkan satu surat. Apa itu wal asri? Dan itu karena tidak diizinkan untuk melanjutkan setelahnya. Saya pengen lanjutin ya. Saya pengen, boleh nggak lanjut? Tidak, cukup kamu wal asri saja. Udah, kemudian balik. Tapi begitulah. Beliau ingin melihat mujahadah kita, kekonsistenan kita gitu. Baik, sehingga insya Allah kita tuai itu semua setelahnya. Buahnya akan manis setelahnya. Jadi justru perjuangan yang panjang, perjuangan yang berat itu lebih kita rasakan manisnya ketimbang perjuangan yang ringan-ringan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin hari ini lebih banyak ke sharing aja mungkin kali ya. Nah, silakan. Mangga, ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan ke talaki.